Kulil hakon walau kana muron gitu. Katakan yang sebenarnya walaupun itu pahit bagimu kan gitu. Saya selalu mengupayakan katakan yang sebenarnya gitu. Hari ini ya, kata-kata hari ini. Halo, apa kabar Sobat Memo? Senang rasanya Kais di sini bisa menyapa kembali Sobat Memo yang ada di rumah melalui YouTube Memo X di Podcast Memo episode ke-20. Tentunya di sini Kais tidak sendirian, di sini Kais ditemani bintang tamu yang sangat spesial ya tentunya. Di sini ada Bapak Ferry Angriawan SHMH selaku dosen Universitas Merdeka Malang. Halo Pak Ferry. Halo. Di sini juga ada Bapak Indra Lukmana Putra SST, MM, dosen dari Polinema. Halo Bapak. Oke, kita ngobrol satu kali ya biar nggak bingung. Mungkin Kais mau tanya-tanya kabar dulu ke Bapak Ferry. Pak Ferry gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat selalu alhamdulillah. Sehat selalu alhamdulillah. Pak Ferry ini asalnya dari mana ini? Saya aslinya Malang. Asli Malang. Daerah Malang mana ini? Daerah Malang di Mergosono saya. Mergosono. Iya. Kalau tadi perjalanan dari Mergosono ke kantor kita apakah macet gitu? Enggak. Jadi tadi saya kebetulan pagi ada rapat di Unmer ya. Kemudian saya juga ngajar di Polinema. Oh, di Polinema. Di Polinema Jadi juga. tadi itu dari Polinema langsung ke sini. Iya. Tadi katanya ngajar di Polinema, sedangkan Pak Indra juga dosen Polinema. Iya, Berarti sama-sama. sudah saling mengenal ini sebelumnya. Sebenarnya kalau di Malang itu ya dekat lah. Dekat. Satu circle. Satu circle ya, benar satu circle. Oke. Ya. Oke, jadi enak lah ya nanti Enak, ngobrolnya iya. karena satu circle gitu. Kalau nggak band ya sepak bola Ya. ya. Aduh. Kasih Oke, obrolan, oke. ya. Kayak gitu. Malang. Sekarang Kais tanya ke Pak Indra dulu Iya. ya. Pak Indra kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Asalnya Malang? Dinoyo, asli Dinoyo. Deket berarti Pak ya Dekat, di sini dekat ya. Perjalanannya lancar dong. Lancar. Kalau Kena macet? Enggak, kalau macet kan berarti kalau pulang Kalau pulangnya iya. kuliah. Pulang kuliah, oke. Jam 3, 4. Jadi ini tadi nggak kena macet ya? Alhamdulillah nggak Nggak kena kena macet. Oke, terima kasih ya Pak Ferry juga Pak Indra sudah meluangkan waktunya Ya. untuk podcast hari ini. Ya. Sibuk banget ya kayaknya Pak. Oh enggak, kalau saya lebih gak sibuk karena ini sudah mau UAS. Udah was. Kalau Pak Ferry sendiri? Ya masih lumayan sibuk ya. Lumayan ya, sibuk lumayan ya. sibuk ya. Ini tadi juga aktivitas ya. Iya. Pak? Mengganggu nggak Pak kira-kira? Enggak ya. Santai sudah kita atur ya. Iya. Jadwalnya Karena udah kita. dosen itu Iya. fleksibel. Fleksibel ya. Oke. Tapi kok di kampus saya nggak ada dosen muda seperti ini? Udah ada ya. Mana Nggak kampusnya? ada. Kampusnya Saya di mana? ABM. Oh. Butuh dosen muda berarti Iya, ABM. bisa. Ya. Aduh, tapi saya sudah lulus nih Pak ya. Oh, iya. Nggak kebagian dong ya. Iya. Oke, tapi kayaknya saya tuh salfok Pak. Ini Ya. kedua dosen ini aktif di media sosial ya. Saya kan sempat Ya. intip-intip nih, ya Ya, nggak ya, sih ya. Pak, kayak gitu. Terus saya agak salfok ke beberapa hal mungkin. Untuk Ya. Pak Ferry ya, saya Ya. waktu lihat username Instagramnya dosen skena. Waduh, dua kata unik kok bisa digabungkan, itu awalnya bagaimana ini Pak? Jadi dosen skena itu bukan saya yang menemukan. Jadi mahasiswa yang menjuluki saya sebagai dosen skena. Gitu. Jadi karena dulu ya saya itu punya cerita terkait ini itu ketika saya menjelaskan ya atau memperkenalkan antara perbedaan norma hukum, norma sosial, kemudian norma agama dan yang terakhir adalah norma kesusilaan. Saya itu tidak ngomong tapi saya suruh nonton teman-teman ini video klipnya Maroon 5. Ya. Jadi saya suruh nonton Adam Levine ya ketika dia di video klipnya Never Gonna Leave This Bed kalau nggak salah. Itu kan videonya penuh dengan adegan itu kan ya. Iya. Dan itu dipertontonkan di jalan raya. Nah, saya tanya kepada mahasiswa saya, itu kira-kira melanggar norma apa itu? Wah, akhirnya banyak perdebatan duar lah. Karena mungkin dari situ ya awalnya. Mungkin dari cara pola pikirnya aneh ya. Iya. Beda sama yang lain mungkin ya. Ya akhirnya di situ. Ya mungkin selanjutnya mungkin karena style ya. Saya itu kan jarang pakai celana kain atau ya saya selalu pakai celana jeans ya. Iya. Kalau ke kampus dan sering pakai flanel gitu ya. Mungkin ya. Sama. Dianggapnya oh ini kayak dosen Skena. muda, skena banget ini. Nah, mungkin gitu. Baik dari outfit mungkin ya Mungkin. gitu. Ya, itu sih mungkin ya. Apakah akhirnya itu menjadikan personal branding dari dosen skena ini? Iya, mungkin di situ ya. Pakai kaos band pernah, Pak?
Iya, kalau kaos band kemana-mana pakai kaos band saya. Oh, iya. Iya. Itu awal-awal viralnya kira-kira tahun berapa? Kalau viralnya itu di IG saya yang personal ya. Jadi saya tidak tidak mendeskripsikan diri sebagai dosen skena, cuma nama saya biasa. Ya itu kan ada acara, kalau di kampus itu kan setiap akhir tahun ada acara gitu ya. Siapa yang mau nyanyi lah? Ya saya nyanyi gitu ya. Nyanyinya tapi beda sama dosen-dosen yang lain gitu loh. Saya nyanyinya Oasis gitu ya, Arctic Monkey gitu ya, Efek Rumah Kaca gitu ya. Sama ya kalau yang general suruh nyanyi The Massive ya nyanyi The Massive. Nah, kalau yang dosen-dosen tua kan nyanyinya nyanyi dangdut gitu ya. Kemudian lagu-lagu klasik ya kemesraan gitu. Saya kan nggak bisa. Nah, ketika saya suruh nyanyi ya saya nyanyi di era saya gitu ya. Nah, mungkin dari situ brandingnya itu dapat di situ ya. Oke. Ini masih perihal sosial media ya. Saya juga salvok di bio Instagramnya gitu kan. Di situ ada kata-katanya itu siap mengomentari apa Pak? Kebijakan negara dan kroni-kroninya kayak gitu. Kenapa ini pada akhirnya dosen skena ini memilih menggunakan media untuk mengomentari kebijakan negara? Iya. Jadi itu kalau saya itu mendoktrin satu kelas cuma 40 sampai 60 mahasiswa, saya rasa itu biusannya kurang maksimal gitu ya. Betul. Tapi kalau yang saya bius itu ribuan orang di sosmed, itu kayak ada kepuasan mungkin ya maksudnya ya. Kepuasan tersendiri. Nah, akhirnya kan gini ya, kalau persepsinya orang-orang ya ketika belajar hukum itu kan hukum itu ya seperti ini, saklek bla 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 enggak. Kalau pendapat saya itu hukum itu adalah sesuatu yang netral ya. Atau boleh saya bilang itu adalah seni berinterpretasi ya, belajar hukum itu ya. Kalau kita lihat Pangeran Diponegoro gitu ya, di era sebelum kita merdeka, kita tidak bisa menyebut Pangeran Diponegoro itu seorang pahlawan, bukan. Karena sistem pemerintahan yang ada pada saat itu kan Hindia Belanda. Dia adalah seorang radikal pemberontak dia. Tapi ketika Indonesia kita merdeka, kita sudah ganti perspektifnya. Oh, kita merdeka, pahlawan itu, memperjuangkan Indonesia. Sama dengan hukum seperti itu. Posisinya hukum itu kalau di kelas saya, itu saya selalu menyatakan, saya kasih clue ya, jebret, hukuman mati. Ayo, kasih pendapat pro-nya apa, kontranya apa. Saya harus mendapat dua itu dari mahasiswa saya seperti itu ya. Bahkan kalau saya ngajar yang praktek pembentukan peraturan perundang-undangan, saya suruh bikin undang-undang yang nyeleneh lah gitu. Yang tidak ada di Indonesia. Okay. Tapi ada di luar negeri. Cari argumen hukumnya apa. Saya selalu menekankan seperti itu. Ya mungkin dari situ ya. Nyelenehnya itu ada di situ ya gitu. Oke. Jadi memang tujuan menggunakan media sosial untuk membius lebih banyak lagi ya. Apakah selama ini sudah tercapai gitu untuk membius masyarakat yang lebih luas lagi? Kalau menurut saya sekarang ya, itu di luar ekspektasi ya. Saya awalnya mungkin yang lihat 100-200 orang gitu ya. Ternyata yang komen sampai yang neror ya itu banyak sekali ya. Resiko memang ya. Saya terima resiko resiko perjuangan ya. Kalau kata kiai saya dulu itu kan gini. Kulil hakon walau kana muron gitu. Katakan yang sebenarnya walaupun itu pahit bagimu kan. Saya selalu mengupayakan katakan yang sebenarnya kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Oke, mungkin cukupkan untuk Pak Ferry. Siap, kita beralih ke Pak Indra. Siap. Pak Indra segini menggunakan sosial media juga kan? Iya, sama. Aktif di IG juga? IG. Kan nama panjangnya ini Pak Indra Lukmana Putra. Pak Indra Lukmana Putra. Terus mengapa username-nya menggunakan kata Suhe ya kalau nggak salah Pak? 888. Ya, apa itu maksudnya? Mungkin dari sobat Memo di sini belum tahu, jadi bisa dijelaskan ke teman-teman kayak gitu. Mungkin kalau sudah banyak diceritakan, kalau Suhe itu panggilan saya mulai SMP. Karena saya berkonflik dengan seseorang takmir di Masjid Ahmad Yani. Lalu akhirnya di samping SMP saya sampai terbawa di SMA. Lalu sampai kuliah dan beberapa teman-teman ini memang manggil saya Suhe. Itu ada apa panggilan dari seseorang? Nama takmirnya Suhemi ya. Oh, jadi dari nama takmirnya. Tapi ternyata nama takmirnya membawa keberuntungan. Masya Allah. Kalau dulu kalau berantem itu nggak panggil Indra, kan Indra banyak, takut salah sasaran. Panggil saya Suhe. Jadi kalau di SMP 8 dulu, SMA 7 itu panggil saya, tahu siapa saya karena indranya kan banyak. Seperti itu. Kalau username-nya saya belum seberani Pak Ferry ya. Pakai
ini apa? Dosen skena. Karena saya sendiri kan kalau plat merah ini agak takut. Kalau Pak Ferry enak, swasta soalnya kan ya. Dia bebas berpendapat. Kalau saya ini masih ada Siap. takut-takutnya. Gitu. Baik. Jadi saya belum berani pakai nama Indra Lukmana Putra maupun pakai nama dosen-dosenan. Karena mungkin kalau Pak Ferry sudah 2019 Pak ya? 2019 ya. Sudah 5 tahun lebih. Kalau saya masih 2021 masih belum seberani, belum senior Pak Ferry. Waduh. Berarti 2021 itu awal menggunakan medsos atau? Bukan, menjadi dosen. Oh, menjadi Karena saya dosennya. sebenarnya juga tidak seperti yang lain-lainnya. Kalau saya sebenarnya dosen praktisi. Dosen Jadi praktisi. 10 tahun saya di pabrik, lalu saya ke sini ya karena panggilan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Amin. Ya, gitu. Kalau mulai viralnya di Kalau medsos? viralnya sebenarnya sudah lama, tapi kalau yang viral kemarin gara-gara podcast sama Along itu. Along, Sama oke. Along itu. Jadi dari situ engagement-nya naik sampai yang lihat banyak sekali karena ya Waduh. ya alhamdulillah dari situ akhirnya saya berbisnis lah. Keangkat Uang. juga Karena ya. saya kan dosen keuangan. Oh iya. Nah, akhirnya Oke. bisnisnya jalan, wirausaha itu adalah salah satu keprilakuan lah. Ya. Iya. Ya saya beberapa jari saya jual ya pakai gini-gini aja. Apa Pakai ini Pak gini? cuman Insta story. Oh, Ya, Insta Reels, story. kalau Iya, pakai ya di Reels. Reels. Kalau mungkin kalau Pak Ferry Ya. untuk menuntut atau mengumpulkan masa ya, provo. Iya, iya. Kalau saya lebih ke personal branding sama mencari uang karena saya dosen keuangan. Sisinya beda. Sisinya beda. Pak Ferry akan mendapatkan uang juga dari keviralan ini. Ya, beberapa kali ya saya diundang di kuliah tamu kayak gitu Oh, ya. oke, Ya. oke. Jadi gara-gara viral itu ya ada manfaatnya, juga ada mudorotnya ya. Apa itu, Pak? Mudarat, Pak? Ya, yang terkait itu ya, kalau yang mudorot kemarin sih ya. Oke, oke. Kenapa Ini itu, khusus di podcast ini berarti ya. Iya. Waduh. Jadi waktu saya mengkritik RUU TNI ya, Oke. ya itu kan akhirnya viral ya, Iya. ruame ya. Ya kapan lagi saya di bahasa Jawanya dipisui orang ya gitu ya. Udah lama ya. Udah lama dipisui orang ini ya. Bangun tidur lihat HP dipisui kan, kapan lagi ya. Iya. Oke. Di komennya nggak berhenti, ternyata di beberapa hari setelah itu viral ya, itu saya melihat ya ada beberapa orang itu datang di depan rumah saya itu sore-sore ya awalnya. Itu saya kan mainan sama anak saya di depan rumah itu ya, kalau sore ya. Saya ajari naik-naik pagar gitu ya. Oh iya. Biar apa ya? Kuat. Motorik apa ya? Itu biar kuat gitu loh ya. Terus saya lihat itu ada motor itu nggak pakai helm, orangnya pakai masker. Kemudian berhenti di depan saya pas. Set. Terus kalau orang ini saya mikirnya kan kalau orang ini apa namanya? Orang ini nyari tempat ya. Oke. Itu kan minimal tanya ke saya atau buka HP. Iya. Iya enggak? Iya. Nyari di Google Map-nya. Iya. Itu ternyata enggak. Ini orang cuma lihat rumah saya dari atas sampai bawah, kemudian balik lagi. Dek, lho iki lapo kayak gitu ya. Terus keesokan harinya saya udah mulai penasaran sama orang ini. Setiap sore jam 4 sore pokoknya. Jam 4, jam setengah 4 saya pulang dari kampus. Saya lihat orang ini ke rumah lagi atau tidak gitu ya. Iya. Soalnya di hari itu saya update lagi masalah RUU TNI. Iya. Oke. Kemudian dia datang, saya lihat dari balkon, ini orang ada lagi. Cuma datang lihat ke rumah saya, tuh kok ada lagi. Nah, keesokan harinya saya nggak di balkon. Saya lihat dari jendela di kamar lah ya. Iya. Atau saya lihat di CCTV ya juga ada lagi sama. Tapi cuma 3 hari, setelah itu enggak ada. Nah, di Momen situ. dibisuinya ini? Enggak, kalau dibisui kan di sosmed. Oh, di sosmed. Iya, itu aman ya. Waduh, HP saya kira bergetar langsung tapi nggak saya angkat itu ya banyak ya, telepon nomor dader itu tak Waduh. biarin ya. Ya nggak tahu ini yang telepon nyari apa, tapi setelah itu entitas HP saya kerjanya super itu ya. super ya. Berarti Tapi setelah itu saya nggak update masalah RUU TNI, saya udah aman, nggak ada apa-apanya. sampai personal berarti ya? Iya, Terornya. ya terornya cuma mungkin saya itu nggak tahu ya itu teror atau tidak. Tapi kalau saya melihat, lah ngapain ini orang ini datang ke Mencurigakan. iya mencurigakan. Terus pakai masker, Iya. nggak pakai helm. Nah itu kan aneh ya. Padahal keluar dari gang rumah saya itu udah jalan raya gitu loh Mas. Iya, iya. Dan itu bukan orang warga sekitar gitu loh. Itu sih ya. Nah itu yang saya takutkan dari kalau kalau Pak Ferry mungkin enak orang hukum. Iya. Jadi bisa kalau itu bisa dipidanakan atau enggak Pak?
Enggak, kan tidak ada ancaman sih ya. Oke. Ya, ketika itu ada ancaman Baru ya. baru bisa dipidanakan. CCTV-nya yang penting CCTV hidup terus sudah, sama. Ya. berarti sudah ahli udah. Udah aman, udah siap ya. Udah siap dari- ya. Kalau bahasanya itu ini Mas, apa langkah preventif ya. Oke, Ya. siap. Makanya saya berhenti di situ ya. Iya. Kalau ada apa-apa kan ada CCTV gitu. Iya. Ada saksinya gitu ya. Oke, tadi sudah Ya. menyinggung UU TNI Ya. kayak gitu ya. Ya. Sepertinya sudah mulai memanas kayak gitu. Ya, ya, ya. Bolehkah kita masuk ke intinya kayak gitu? Oke, enggak apa-apa silakan ya. Oke, kita akan masuk ke intinya. Jadi kita di sini akan berdiskusi mungkin tentang hiruk pikuk keadaan Indonesia saat ini. Kayak gitu. Nah, Ruwet berarti Mas ya? iya. Sangat Iya, ruwet. Waduh, ruwet memang ya. Oke, bulan lalu tanggal 29 April 2025 MK ini mengeluarkan putusan penting ya. Mungkin sudah tahu ya Bapak-bapak ini ya. Jadi putusan ini menegaskan bahwasanya kritik terhadap pemerintahan ini tidak dapat dipidanakan ya. Ya. Berdasarkan pasal 27A dan pasal 45 ayat 4 UU ITE. Namun akhir-akhir ini ternyata banyak teror ke kantor redaksi. Oke. Contohnya seperti di Tempo waktu itu. Ya. Tempo diteror kepala babi bahkan sampai bangkai tikus. Ya. Dan sempat juga ada tulisan opini yang harus diturunkan memang demi keselamatan kan waktu itu. Terus kalau semisal kita lihat juga dalam kurun waktu 2024 dan 2025 ini ada 2 kasus kematian wartawan yang dilakukan oleh oknum tertentu kan. Iya. Terus ada juga info mengenai indeks kebebasan pers di Indonesia ini terburuk sejak 2013 hingga 2025. Oke. Nah, dari segi politik, ekonomi, legislatif, sosial maupun keamanan. Nah, dari hal tersebut ya, mungkin dari Pak Ferry dulu kali ya. Ya. Dari Pak Ferry, menurut Pak Ferry terkait efektivitas putusan MK ini yang menyatakan kritik terhadap pemerintahan tidak dapat dipidana, katanya seperti itu. Tapi nyatanya masih terjadi intimidasi terhadap media. Bahkan kekerasan fisik terhadap wartawan kayak gitu. Menurut Pak Ferry bagaimana menanggapi hal tersebut? Iya. Jadi secara teori ya. Ini ada di IG saya ya. Saya bilang itu kalau jadi dosen hukum itu harus siap ya. Oke. Mengajarkan ilmu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataannya ya. Jadi kita ngajarkan ilmu ini. Hukum itu keadilan, untuk kepastian hukum, untuk kesejahteraan. Pret gitu ya. Lek faktane gak gitu, jangan kaget gitu loh maksud saya. Ya, jadi semakin banyak aneh-aneh itu semakin buat bahan ya, buat dosennya ya, buat ngerosting itu loh, ngerostingnya di kelas awalnya gitu ya. Jadi gini, kalau kita berbicara putusan itu efektif atau tidak ya, itu kan saya punya barometer ya, standarisasi efektif atau tidak itu kan ada 3 ya. Dari substansinya, strukturnya dan juga culture-nya ya. Ketika kita melihat hukum itu efektif atau tidak. Kalau kita melihat secara substansi ya, putusan MK-nya ya. Iya, putusan. Itu menurut saya sangat bagus ya. Karena di situ ada yang pertama pembatasan terkait definisi atau frase dari orang lain ya. Orang lainnya di sini kan dibatasi ya. Iya. Jadi tidak lembaga pemerintahan, tidak badan hukum, tidak juga korporasi, tetapi hanya personal ya. Artinya kalau kita mengkritik Prabowo sebagai presiden ya, kita bilang aja programnya Wapres terkait makan bergizi gratis ini enggak efektif. Itu bukan menghina, tapi adalah kritik ya. Tapi kalau kita menghina personal, Wapresnya Pak Gibran ini bla 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 ya. Secara fisik ya, itu adalah penghinaan. Nah, itu kan ada batasan di situ. Menurut saya dibatasi dengan putusan MK, ya itu menurut saya cukup bagus ya. Jadi kita bisa mengeksplorasi ya kritik kita terhadap kebijakan-kebijakan negara. Dari kita menembak secara instansinya saja atau menembak secara jabatannya saja, bukan secara personal. Nah, tapi kembali lagi ya, kalau kita melihat putusan MK final and binding ya, itu kan final dan mengikat. Tapi kan pelaksanaannya kan MK nggak ikut-ikut ya. Iya. Artinya butuh aparat bawahnya ya, aparatur lainnya, sinergi kementerian A, kementerian B, di level regional dinas A dengan dinas B ya. Pemerintah daerah complicated ya, banyak pihak yang akhirnya ikut campur terhadap putusan ini ya. Berdampak ya, bukan ikut campur, berdampak terhadap putusan ini. Nah, ketika strukturnya ini tadi ya tidak bisa merespon putusan MK ini tadi, ya saya boleh bilang ini adalah ya bagus di formalnya saja ya. Tidak bagus di materialnya, atau kalau boleh saya bilang bagus di sensasinya saja, tetapi substansialnya tidak ngena gitu. Nah, ini juga masalah ya. Akhirnya kalau ini tidak ngena, ya akhirnya
masyarakat sudah tidak percaya lagi sama hukum ini tadi. Iya, betul. Karena substansinya sudah terbentuk, strukturnya nggak tegas, ya, culture-nya akhirnya masyarakat nggak percaya sama hukumnya. Belum lagi terhadap teror tadi, ya. Teror tadi seumpama ya ditanggapi dengan polisi menemukan siapa yang meneror itu tadi, ya, kemudian ditangkap, dipublikasikan, akhirnya kan muncul trust masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Ini loh sing neror wartawan, ini orangnya, ya, entah itu dari sipil maupun dari aparatur negara, ya, aparatur sipil negara atau keamanan negara yang meneror itu. Artinya penegakan hukum terhadap penetrasi terhadap pers ini harus ditemukan siapa yang melakukan, ya. Kalau saya boleh bilang gini, itu pasti itu aparatur negara itu, ya. Dari pihak polisi, dari pihak TNI itu yang neror. Lah, itu kan kita tidak bisa membuktikannya, ya. Ke dalam hukum itu kita mengenal yang namanya actorio incombit probatio, ya. Barang siapa yang menuduh dia harus membuktikannya. Ya, maka di situ beban tuduhan itu sebenarnya berada di yang menuduh. Nah, kita kan sulit di situ. Ya. Sulit kita mau membuktikan, itu oknum polisi yang terlibat itu. Kan kita nggak tahu siapa yang itu. Seumpama yang ketangkap oknum polisi, ya harusnya polisi menegakkan hukuman itu terhadap yang bersangkutan. Atau yang meneror sesama sipil, ya. Sipil, ya harusnya ditangkap itu sipil, siapa yang meneror itu. Ya. Karena kalau kita melihat sejarah, ya, ketika syarikat Islam itu besar, ya, di era Hindia Belanda, apa yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda? Dia tidak meneror syarikat Islamnya, tapi dia membuka syarikat tandingan, yakni syarikat hijau. Supaya apa? Civil war, sipil lawan sipil gitu. Ini sih yang saya gambaran. Mungkin skema politiknya seperti itu, tapi saya nggak tahu, ya. Buktinya nggak tahu, tapi gambaran, ya. Mungkin skemanya mungkin seperti itu. Baik. Ya. Oke, itu tanggapan dari Pak Ferry. Mungkin Pak Indra punya tanggapan lain, ya, atau pandangan yang berbeda tentang hal itu. Boleh diungkapkan nih Pak Indra. Kalau di ranah hukum sebenarnya Pak Ferry sudah jelaskan karena sudah kepakaran beliau. Iya, betul. Kalau saya cuma melihat dari akuntabilitas publik atau tanggung jawab publik pemerintah kepada masyarakatnya. Jadi memang ya kita lihat indeks dari kepercayaan warga sipil pada pemerintah sendiri sudah sangat rendah. Jadi memang apapun gebrakannya, ya, menurut dari akuntabilitas publiknya juga sangat rendah. Karena juga ya dari beberapa instansi yang, karena saya instansi negara, ya, nggak bisa, sulit untuk menyebutkan. Jadi sudah nggak bisa kita akan memberikan atau tuntutan. Kalau menurut saya itu cuman ya gebrakan awal lah. Kan kalau ada pemerintah baru pasti ada program baru, ada kebijakan baru. Seperti itu. Jadi cuman ya gebrakan awal saja lah. Karena memang ya gimana, menurut saya bukan mengganti kebijakan atau RUU, tapi meningkatkan akuntabilitas publik kepada masyarakat. Dari instansi yang terkait dengan kebijakan tersebut. Seperti itu. Oke, itu tadi ada dua pandangan, ya, dari Pak Ferry dan juga Pak Indra dari segi hal yang berbeda kayak gitu, ya. Tapi saling melengkapi, ya, jawabannya kayak gitu. Nah, tadi juga kita menyinggung tentang kebijakan baru kayak gitu, pemerintahan baru kayak gitu kan. Di sini kan kita ada pemerintahan baru dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Di sini Presiden menjanjikan bahwasanya akan ada 19 juta lapangan pekerjaan. Itu kan sangat banyak sekali, ya. Banyak dalam sekali. 5 tahun masa pemerintahan mereka. Nah, janji itu menjadi bagian visi Indonesia Emas 2045 kan, yang bertujuan untuk menciptakan pekerjaan yang lebih layak untuk masyarakat, seperti itu. Hal ini kan juga diangkat di Instagram, ya, Pak, waktu itu di Vogue Aktif, yang dimana Vogue Aktif ini banyak sekali di follow oleh kaula muda. Nah, di situ kan banyak komentar dari anak-anak muda itu yang menentang sepertinya akan hal itu, ya. Dalam mereka menyatakan bahwasanya dalam kenyataannya kayaknya lapangan pekerjaan sekarang itu malah sulit, rumit sekali, seperti itu, ya. Kalau menurut Pak Indra dulu deh, ya. Untuk menurut Pak Indra bagaimana menanggapi hal itu, seperti itu? Ya, kita anggap menjadi komedi. Komedi. Karena kita sudah nggak bisa lagi, karena salah satu cara untuk melawan atau kebohongan, ya, kita patahkan dengan komedi. Karena yang saya sama teman-teman di akuntan sama finance itu rasakan secara efisiensi sendiri, ini kata efisiensi ini juga sangat wagu, jadi sangat abu-abu. Dia bilang akan membuka kebijakan tadi, membuka lapangan kerja, tapi sekarang banyak PHK massal. Dan betul. Itu sekarang sudah tahap kedua. Belum lagi nanti setelah
akhir-akhir Desember itu pasti ada ketiga. Itu menurut saya juga lah buat apa wong yang sudah pro aja, sudah berpengalaman aja dipotong secara efisiensi dengan alasan efisiensi. Tapi kenapa kok ada lapangan kerja? Menurut saya itu ya saya anggap komedi lah. Karena juga kita mematahkan suatu fakta itu ya pakai komedi aja. Dan beban sebagai dosen juga aneh, harus buka wirausaha. Tapi wirausaha sendiri dinaikkan 11%. Itu sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi. Kalau dari pandangan saya di ekonomi ya. Oke. Seperti itu. Oke, kalau semisal Pak Ferry sendiri bagaimana dengan hal itu? Oke ya, lapangan kerja. Iya. Ini kalau saya boleh bercerita ya. Boleh. Terkait pengalaman ya. Jadi di tahun 2022 ya, saya itu ditugaskan untuk membuat peraturan daerah di Blitar ya. Terkait usulan berarti Pak ya? Iya. Mulai dari naskah akademiknya sampai rancangan peraturan daerahnya. Terkait usaha pariwisata. Ya. Nah, di situ ada pada waktu FGD ya. Itu ada salah satu orang hadir ya. Ternyata itu dia adalah korban menurut saya. Korban dari ketidakpastian hukum. Jadi gini, ketika Menteri Bahlil kemarin ya, periode Jokowi terakhir kemarin itu kan membuka sistem baru ya, yang namanya OSS itu, One Single Submission. Ya. Kalau dulu itu kita membuka usaha, izin dulu ke dinas ini, bla bla bla, mulai dari level kota atau kabupaten, provinsi, baru ke pusat. Ya. Kalau di semuanya Pak Bahlil yang baru ini itu kan langsung ke OSS, One Single Submission. Satu pintu. Jadi kita nggak usah survei lapangan, nggak usah apa ya. Yang penting kita punya surat-suratnya, IMB, bla 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 dan lain-lainnya, udah hakinya punya semua, daftarkan di situ semua. Ini terjadi di usaha karaoke yang ada di Blitar. Ternyata setelah mereka lolos OSS ya, berarti kan secara otomatis dia nggak perlu kan bahasa Jawanya kulo nuwun ke pemerintah daerah, kulo nuwun ke pemerintah ke gubernur ya, provinsi, nggak usah kulo nuwun ke wilayah tempatnya sana ya. Tempat dibangun usaha karaoke itu nggak perlu kan ya. Akhirnya dibangunlah itu usaha karaoke-nya. Karena dia sudah punya kepastian hukum. Izin dari OSS ini tadi ya, dibawa kementerian loh, ini levelnya kuat loh ini. Nah, ketika sudah jadi, ternyata apa yang terjadi? Ditolak sama warga. Ya. Ormas-ormas Islam itu datangin ke sana. Buat, ayo tolak karaoke di sini, duar-duar. Nggak jadi. Pemerintah daerah baru datang di situ. Apa yang terjadi? Pemerintah daerah datang di situ bukannya menyelesaikan masalah, tetapi dia memberikan surat keputusan atau keputusan tata usaha negara untuk menutup usaha ini. Dua. Ya nggak terima ini. Yang punya usaha. Saya sudah punya modal banyak, ya bangun ini nggak 1 juta 2 juta ya. Betul. Ratusan juta. Semuanya izinnya juga bayar ke OSS dan lain-lain ya. Butuh uang banyak, ternyata tidak boleh dijalankan usahanya. Kemudian apa yang terjadi? Ini orang juga punya bukan punya ahli hukumnya ya, si pengusaha karaoke ini, dia mengugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan menang. Keputusan dari dari wali kota ya di Kota Blitar itu, tapi saya bikinnya di kabupatennya ya, bukan kotanya ya. Itu kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara. Artinya apa? Si pengusaha ini sudah punya 2 kepastian hukum, dari OSS sudah punya, dari Pengadilan Tata Usaha Negara punya. Tapi sampai sekarang gak berani buka. Karena takut teror dari itu tadi. Itu salah satu yang menghambat ya. Kenapa saya boleh bilang itu usaha itu jarang berkembang. Karena regulasi yang tidak pasti. Betul. Regulasinya nggak pasti. Ya. Kenapa itu IKN kok nggak ada yang investasi? Ya karena itu tadi masalahnya sama ya. Orang luar mau datang mau datang invest, kan butuh kepastian hukum di situ. Ya enggak? Ya. Ya, walaupun kepastian hukumnya sudah dibuat ya, secara substansial tadi dibuat, kalau mau izin usaha di IKN itu beda dengan izin usaha di kota-kota lain. Kalau kita itu IMB IMB ya, bukan IMB hak guna usaha ya, HGU ya. Kalau di kita ini cuma 25 tahun atau 35 tahun ya. Di sana bisa 95 tahun di IKN ya. Tapi kan secara aturan sudah dibuat, tapi kan enggak percaya ya. Orang luarnya yang mau invest enggak percaya itu. Salah satu yang menghambat kita usaha di Indonesia adalah kepastian hukumnya terkait
pemodalnya, menurut saya modalnya itu enggak yakin, mungkin seperti itu. Ya. Kemudian suplai sarjana itu semakin banyak ya. Iya. Betul. Kemudian lapangan kerjanya sempit ya. Nah, Itu juga masalah ya. Kalau dalam teori ekonomi ya mungkin ya, saya bukan ahli ekonomi ya. Iya. Kalau banyak ininya tapi ininya dikit kan ya. Ya, permintaan penawarnya nggak seimbang. Nah, itu ya nggak bisa ya. Kalau dalam bahasa pengelolaan keuangan negara jasa dan itunya uangnya dikit, jasa dan barangnya dikit tapi uang yang beredar banyak. Jadi kayak masalah juga kan gitu ya. betul. Ya, krismon akhirnya. Jangan kalau Ya. Gitu pandangan saya. Oke, terima Ya. kasih tanggapannya ya dari Pak Ferry. Dari Pak Indra? dari saya kalau dari menanggapi dari beberapa yang dikatakan Pak Ferry ya memang ya komedi aja udah. Komedi. Karena tadi ya, kita Pak, nggak ya. bisa lagi. Nggak bisa Nggak ngapa-ngapain. bisa karena memang kebijakan ini pusat yang menentukan. Ya. Dan memang kayak di IKN sendiri beberapa mahasiswa saya yang sudah berangkat ke sana meninggalkan kuliah ini Pak. Keterima di sana. Iya. Jadi kemarin lupa saya di Departemen Hukum kalau nggak salah. Ya. Itu di beberapa orang sudah berangkat ke sana keterima PNS tapi di sana ternyata ditunda. Akhirnya kembali lagi ke sini. Nah, akhirnya sama PNS kan banyak yang mengundurkan Dan diri. Oh iya. Sama juga profesi dosen juga dosen sama. ya. Karena memang tidak ada kepastian hukum dan tidak ada di sana nggak mau ngapain, nggak ada infrastrukturnya nggak ada. Ke sana juga belum digaji dan Ya. belum dapat SK pengangkatan. Angkatan. Itu kan juga ya udah memang yang harus disoroti kalau dari saya memang akuntabilitas publiknya belum sebagus di luar ya dan Ya. kebijakannya cuman bikin kebijakan gebrakan Ya. awal aja seperti itu. Ini tadi menyenggol permasalahan dosen ya. Ini Ya. ini sesuai dengan permasalahan yang akan saya tanyakan Oh, ya siap, habis ini ya. Ya, Ini ya. kan tadi kan visinya untuk menjadi Indonesia emas ya. Emas, ya. Selain permasalahannya itu sulit mencari pekerjaan, ada lagi di mana saya mendapatkan informasi bahwasanya gaji pendidik ini bikin cemas. Aduh. Kalau Pak Ferry enggak kan swasta, kalau negeri ya. Nah, ya ini. Sama. Nah, menurut beberapa sumber memang katanya pendapatan gaji dosen PTN di Indonesia PTN. ini terendah di Asia Tenggara. Aduh. Nah, ini saya ngomong ini agak takut juga. Takutnya nggak ada yang mau jadi dosen. Ya. Ya kalau dianggap saya mantan dari salah satu pabrik lah ya, Iya. multinasional, gaji saya segini terus turun jadi dosen ya sepertiga cuman. Paling tanggung jawab moral ya. Iya. Moral Iya. saya jadi pendidik itu sangat berat. Dulu saya cuman bawa beberapa karyawan, cuman cukup marah-marah. Aduh. Kalau sekarang kan nggak bisa anak dimarahi, Kak. Ya. Dan harus memintarkan kan saya harus belajar lagi. Iya, Harus iya. kalau dosen juga tridharma, Ya. butuh pengabdian Pengabdian masyarakat, masyarakat. penelitian Iya, itu iya. juga butuh waktu dan biaya. Iya. Dan kadang-kadang harus torok sendiri Pak ya. Sarung benar, Pak, sendiri ya? ya. Itu Benar, memang ya sangat gimana ya. Ya apalagi kalau kembali lagi kata-kata efisiensi ini yang memang menjadi trauma di beberapa kalangan dosen. Seperti dana penelitian kami turun 30%. Ya. Waduh. Bahkan kan sudah ada pagunya, Ada Pak. pagunya. Lah seperti itu. Lalu pengabdian masyarakat juga nggak boleh jauh-jauh. Bahkan yang daerah tertinggal di Malang Raya ini kan jauh-jauh dari kami, Pak. Kalau di sini kan menurut saya sudah cukup lah, sudah cukup berkembang. Nah seperti itu. Ya. Berarti sepakat dengan perkataan bahwasanya gaji pendidikan bikin cemas? Kalau cemas sih, kalau kami ya, Iya. kita kan sudah ada katanya Gus itu wis, Iya. yang penting nyari barokahnya. Ya, barokahnya benar. Oke, itu pendapat dari Pak Indra selaku dosen di PTN. Nah, Iya. kalau Pak Ferry sendiri menanggapi Ya. hal tersebut Jadi atau gini. mungkin di PTS Enggak. sama, Pak? Kayak gini. Jadi kan pertanyaannya mungkin gini ya. Iya. Kenapa Pak Ferry jadi dosen gitu ya? Jadi sebelum jadi dosen, saya itu juga punya usaha. Iya. Gitu ya, awalnya kan gitu ya. Ya, jadi kalau teman-teman mau cari ikan hias, saya punya toko di Splendid. Ya, gitu ya. Itu memang bisnis keluarga ya. Iya. Jadi kan awalnya saya di situ ya. Mungkin karena ada panggilan moral ya. Iya sama. Ya karena saya sekolahnya sampai S2 kok main di pasar tok gitu kan ya. Iya, iya. Ya mungkin ya saya juga di pasar dan juga di kampus gitu. Akhirnya saya mencoba melamar jadi dosen di Unmer. Nah, kok alhamdulillah tiba-tiba keterima ya. Ya akhirnya ya saya lakukan keduanya ya. Iya. Jadi artinya kalau memang seorang dosen itu hanya mengacu ya pada pendapatan dosennya di sini,
belum sertifikasi dosen ya. Iya. Hanya mendapatkan dari dari uang dari kampus saja ya. Mungkin untuk hidup di Malang kurang ya. Ya mungkin ya kalau pendapat saya ya. Jadi kalau tanya ke saya ya, saya alhamdulillah ada usaha saya gini loh ya. Ada usaha saya di pasar itu tadi ya. Artinya saya menerapkan pesan kiai saya dulu ya. Kan bilang gini kiai saya dulu itu. Orang besar itu bukan presiden Fer, bukan gubernur, bukan bupati, tapi orang yang mengajarkan ilmunya sampai pelosok-pelosok gitu katanya kayak saya. Betul. Akhirnya kan ya gini ya. Ya walaupun saya itu ya memang kurang baik ya dalam berperilaku, ya setidaknya saya ada amalan gitulah ya ke teman-teman mahasiswa gitu. Nah di situ memang kalau kita tarik tadi ya ke Tridharma ya memang berat. Ya Pak Indra juga merasakan memang berat ya. Belum lagi beban SKS yang banyak di kampus ya. Kemudian yang standarnya cuma segini, akhirnya karena overload ditaruh di beban lebih ya. Beban lebihnya tetapi cuma beban lebih dok ya. Dicatat di sister gitu ya. Dicatat di sister tapi tidak ada tambahan lebih ya. Jadi bebannya cuma ini saja. Nah, itu salah satu contoh ya. Iya benar. Kemudian ya bagi dosen-dosen yang belum sertifikasi dosen ya memang agak berat ya secara finansial ya. Betul. Jadi memang perlu namanya regulasi ya. Atau peningkatan kesejahteraan lah mungkin seperti itu. Kalau saya pernah membaca ya di bukunya Agus Sunyoto ya terkait posisi struktur sosial pada saat kerajaan Mojopahit ya. Ternyata ada sistem yang memang sangat menghargai pemuka agama dan guru ya. Jadi gini, saya ini pernah membaca dan juga dengar podcastnya beliau sebelum beliau meninggal ya. Itu gini. Jadi kenapa Mojopahit itu kuat? Ya, gitu. Pertanyaannya adalah karena mereka menempatkan posisi ulama ya dan guru itu di posisi strata paling tinggi. Ya. Artinya apa? Mereka ini kalau ada apa-apa secara ketatanegaraan politik dia orang yang terdepan. Ya. Dan yang kedua adalah orang yang abdi negara, ya, abdi kerajaan. Lah, si pemuka agama, ulama dan guru ini yang posisi teratas ini tidak boleh memiliki hak milik. Jadi mereka benar-benar disejahterakan oleh kerajaan. Mereka butuh apa? Disejahterakan. Mereka hidup. Akhirnya apa? Moral call-nya itu terpanggil ya. Jadi karena aku ini berada di posisi tertinggi, saya ini harus menjadi panutan. Gak boleh apa-apa, gak boleh ini. Termasuk di bawahnya PNS. Kalau sekarang PNS ya, dulu kan abdi negara. Abdi negara ini tidak boleh memiliki hak milik. Semuanya disejahterakan oleh negara. Artinya apa? Gak ada korupsi. Aparatur sipil negaranya gak ada korupsi. Ya ini semi komunis sih kalau saya boleh bilang seperti itu. Dan yang terakhir adalah pengusaha yang kaya raya ya. Pengusaha tambang kalau sekarang begitu ya, pengusaha. Ini berada di strata sosial paling nomor 3. Jadi walaupun dia kaya raya, punya apa, bisa beli apa, dia harus bayar pajak besar dan juga dia di posisi nomor 3. Artinya apa? Untuk meminimalisir nilai ya, nilai etikanya abdi negara sama nilai etikanya guru dan juga ulamanya, ini aman. Jadi benar-benar guru dan ASN sekarang abdi negara ya, itu menjadi panutan ya. Dari cara hidupnya, ya karena memang secara ekonominya benar-benar tercukupi. Nah, mungkin ya kalau kita jangan meniru ini ya, ini kan sudah lampau ya. Tapi kita bisa mengambil nilainya ya. Kesejahteraan guru dan juga kesejahteraan abdi negara ini memang harus diutamakan, saya boleh bilang gitu. Untuk menjaga etik tadi itu loh. Supaya tidak marwah ya. Iya, marwah itu tadi. Mungkin di situ ya pandangan saya. Oke, terima kasih Pak Ferry dan juga Pak Indra ya. Tanggapannya mengenai gaji tadi. Gaji. Yang dibilang cuma kayak gitu. Oke, kita tadi bahas tentang lapangan pekerjaan yang sulit, gaji yang cukup rendah juga. Ini ada lagi ya Pak ya, mengenai mirisnya lagi Indonesia ini sebenarnya kan kayak sumber daya alam kayak gitu ya, kebudayaan dan lain sebagainya. Tapi menurut data versi World Bank 2025 ini Indonesia ini dibilang termiskin. Termiskin kedua setelah Zimbabwe seperti itu ya. Yang mana negara-negara tetangga contohnya Tiongkok ini sudah mengalami kemajuan pesat ya, menjadi perekonomian terbesar di dunia gitu. Sedangkan di Indonesia ini masih meributkan soal ijazah palsu. Nah, gimana nih tanggapan dari Pak Ferry dulu deh, Pak Ferry mengenai ijazah palsu ini? Ijazah palsu berarti ya. Ijazah palsu aja langsung. Jadi perlu diketahui bersama ya. Jadi walaupun
ijazahnya Pak Jokowi ini palsu ya. Iya. Itu tidak akan membatalkan statusnya Jokowi menjadi Presiden. presiden ya. Artinya itu secara dampak hukumnya itu memang tidak berdampak apa-apa ya. Tapi kalau kita melihat secara umum berarti kan ada dampak politiknya ya. Oke. Iya. Anaknya ya yang sekarang di Wapres ya itu mungkin berdampak di situ ya. Iya, iya. Tapi kalau boleh saya saran ya, itu yang gugat itu kurang optimal. Oke. Karena gini, kalau kita melihat palsu atau asli ya, itu kita cuma bisa melihat cukup dengan barometer ketika yang mengeluarkan itu UGM, ya berarti kan pasti asli. Iya. Tapi kalau yang mengeluarkan bukan UGM, berarti itu palsu. Iya. Oke. Asli atau palsu. Tapi masyarakat lupa. Kalau memang niat nih ya, Iya. coba digugat itu secara keabsahannya. Sah atau tidak. Ya. Kalau sah atau tidak, berarti data yang dikumpulkan harus mulai dari awal. Jokowi kuliah tahun berapa? Ya. Kalau zaman dulu ya, saya melihat itu orang yang keterima di PTN, itu namanya ada di koran ya Pak Indra ya? Iya, benar. Ya. Dipublikasikan. Dipublikasikan. Iya. Namanya orang yang keterima di kampus negeri pasti ada di koran. Nah, mungkin dari situ. Bener nggak? Di tahun itu ada namanya Pak Jokowi di tahun itu. Ini kalau memang niat gugat ya. Kalau saran saya ini ya, kalau niat gugat, keabsahannya aja digugat. Ya, ada nggak namanya? Kemudian pasti ada yang namanya pelaporan dikti. Ya karena saya juga sekretaris prodi, akhirnya saya tahu dikit-dikit ya. Iya, iya. Bagaimana mekanisme pendidikan perguruan tinggi ini. Nah, semester 1 ngambil mata kuliah apa saja, nilainya apa saja. Jebret semester 2 mata kuliahnya apa saja lah. Lulus tahun berapa? Nah, keuangannya gimana, bayarnya ada Iya, semua pasti pasti catatannya. ada. Nah, kalau kita melihat di mahasiswa di angkatan 2020 ke atas ya, kita bisa melihat di PD Dikti ya. PD Dikti bisa. Bisa lihat. Iya. Tapi kalau orang yang kuliahnya di tahun 80-an kan belum ada ini. Iya. Pangkalan portal PD Dikti kan belum Iya. ada. Mungkin kalau memang niat gugat itu di situ saja. Digugat keabsahannya. Ini benar-benar sah atau tidak. Nah, kita bisa melihat kan istilah ijazahnya nggak ada pinnya. Pernah nggak mendengar istilah gitu? Ya karena tidak ada track recordnya terdata. Nah, kalau kita ada datanya ini ke record ya mulai dari awal keterima tanggal berapa, SPP-nya bayar tanggal berapa, pernah cuti atau tidak itu kan ada semua datanya. Nah kalau menurut saya kalau memang niat ya digugat itu saja ya. Nanti yang kena 2 itu UGM juga kena pastinya. Iya. Kalau memang mau niat gugat ya. Iya. Tapi kalau melihat yang digugat palsu atau tidak ya cuma produk yang keluar ini saja. Iya, ijazah. Prosesnya nggak bukan termasuk dalam segmen ini penyelidikannya ini gitu sih. Itu pendapat saya terkait ijazah palsu ya. Iya. Ya gitu. Tapi menurut Pak Ferry sendiri itu penting nggak sih memang Nggak penting. menggugat hal Nggak itu? penting. Oke. Secara hukum ketatanegaraan Iya. ya nggak penting ya. Nggak penting kayak ya. gitu. Oke, kalau menurut Pak Indra sendiri tentang ijazah palsu? Kalau saya sih melihat dari aspek dampaknya ya. Iya. Dampak dari ijazah palsu ini sebenarnya apa sih? Ya kalau saya melihat ya kasihan UGM-nya ya. Iya. Jadi ikut kerepotan Iya. sampai kemarin ada rektornya dikejar-kejar. Rektornya dikejar-kejar, Itu kan iya. sangat saya sebagai orang meskipun non dosen musim killer tapi Iya. jangan digitukan. Itu kan Iya. juga Iya, iya. mengurangi mendeskripsikan Iya. jadi UGM yang dulu adalah ya termasuk salah satu universitas favorit Top, ya. ya. Iya, Top betul. jadi turun. Sebenarnya ya kembali lagi kepada dampaknya ini ke depannya seperti apa. Dan Jokowi sendiri seharusnya harus memberikan kembali lagi akuntansi publik tadi, Iya. akuntabel. Jadi dia memberikan tanggapan lah, atau ternyata nggak tahu kalau ini cuman sebagai isu yang lain dari isu yang lebih besar sebenarnya Iya. itu. Kalau orang melihat dari ekonomi pasti ada dampak kecilnya, Iya. mikro sama makronya seperti apa. Nah, seperti itu. Oke. Oke, baik ya Pak ya. Iya. Kita ngobrol, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Iya, iya. Terakhir. Agak lega ya seperti Iya, 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 iya. Pertanyaan Ini diuji terakhir. kita Pak Indra, Iya. diuji. Diuji. Iya. Tapi semoga nggak diteror nanti kita. Iya. Cari jawaban aman seperti Iya. Pak Indra. Iya. Kalau saya memang karena saya plat merah, jadi agak mikir tadi ini harus kemana larinya. Oke. Kalau gitu habis ini Pak Indra aja yang langsung jawab ya, biar Iya, iya. nanti nggak ada kesempatan untuk mikir. Oke. Gimana, Pak? Oke. Ini pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Kita Iya. membahas mengenai itu program intensif Prabowo. Oke. 6 intensif Prabowo berupa diskon transportasi, potongan tarif tol, diskon tarif listrik,
tambahan alokasi bansos, bantuan subsidi upah, dan juga perpanjangan program diskon iuran JKK seperti itu. Nah, menurut Pak Indra sendiri, apakah 6 insentif yang telah digelontorkan Presiden Prabowo ini kan dimulai bulan Juni 2025 itu adalah langkah yang tepat atau langkah jangka pendek yang malah membebani anggaran negara? Oke, kalau saya lihat pakai dosen harus pakai teori berarti ya? Iya, boleh. Saya pakai teori Iya. value for money, 3E. Oke. Efektif, efisien, dan ekonomis. Oke. Kalau efisien, lah ini salah satu dampak yang dibikin atau abu-abu dalam sini. Jadi mereka mengambil zona abu-abu di zona efisiensi. Nah, seperti itu. Ya. Efektif, apakah efektif? Kalau menurut saya pribadi tidak. Karena yang dibutuhkan oleh pabrik sekarang bukan 6 itu. Iya, iya. Yang paling saya sedang getol itu adalah literasi. Literasi bahwa masyarakat itu tidak usah sama seperti anak kita, nggak usah disuapi tiap hari, nggak usah dikasih makan tiap hari, tapi kita didik masyarakat untuk bisa mencari makan dia sendiri. Minimal dengan memenuhi perut dia sendiri, keluarga, dan kalau dampak besar kita pakai beberapa kewirausahaan atau gelontoran dana untuk membuka wirausaha. Yang terakhir kalau ekonomis, dari sisi ekonomis itu sama sekali tidak ekonomis karena bertentangan dengan kebijakan lain seperti naiknya 11%, lalu banyak perpajakan yang memang sangat membuat beberapa usaha itu memang berhenti beroperasi atau gulung tikar. Jadi kalau dari value for money ini sangat tidak sesuai dengan 3 komponen tadi tersebut dan mungkin akan kalau akademisi harus kita buktikan secara kajian ilmiah lebih bagus karena kalau kita tidak memberikan bukti atau dalam pandangan kami sebagai ilmiah ini nanti kena tuntutan pabrik juga malah seperti itu. Oke, terima kasih tanggapannya dari Pak Indra. Mungkin kalau misal dari Pak Ferry sendiri bagaimana tanggapannya? Jadi gini ya, kalau saya tuh pengen menyelesaikan masalah itu dari akar permasalahannya. Kenapa masih ada orang miskin gitu kan ya? Kenapa dia miskin? Dan kenapa dia tahun ini dapat bansos, besok kok dapat bansos lagi? Ya. Pernah nggak merasakan kegelisahan seperti itu atau kegalauan? Karena memang gini ya, sistem demokrasi kita ini nggak sehat. Benar. Jadi orang itu memang dipaksa untuk tidak berkembang. Benar. Supaya apa? Nanti bisa jadi basis masanya ketika nanti ada transisi kekuasaan di kemudian hari. Itu yang saya lihat. Daripada gini, seumpama kalau memang niat membantu ya, bayangan saya, oke, kamu punya anak berapa? 2, ya udah. 1 saya kasih beasiswa aja, kamu nggak tak kasih BLT. Anakmu tak sekolah sampai lulus S1 ya. Nanti anak kamu harapannya bisa mengangkat derajat keluargamu biar tidak dapat bansos lagi ya. Jadi artinya apa? Mending ngasih bansos daripada mengeluarkan keluarga ini dari dari kemiskinan. Mungkin saya beliau seperti itu. Itu konsep konsep demokrasi yang menurut saya kurang setuju saya ya. Jadi mengeluarkan orang dari masalahnya tidak dilakukan, tapi justru ya sudah biarkan kamu tetap segitu ya. Supaya nanti jadi alat politik saya di kemudian hari ya, untuk pilkada, pilpres ya, DPRD ya. Jadi underbone-nya itu memang dibuat seperti itu. Tidak boleh berkembang ya. Seperti itu sih mungkin harapan saya. Ya. Bukan harapan saya, pendapat saya. Ya. Lah memang kalau di ekonomi memang orang miskin ini dijadikan alat, Pak. Memang di Indonesia kenapa kok saya menanggapi kemiskinan? Sebenarnya nggak miskin, Pak ya. Kita nggak ada yang miskin, cuman gapnya jauh. Karena memang orang kaya ini harus makan yang miskin ini. Memang ini dipilih sistem. Jadi by sistem memang di Indonesia ini dibuat sistem seperti ini. Nggak mungkin kalau di Malang sendiri parkirnya sudah cukup untuk hidup, parkir saja loh. Dia tidak punya skill apa-apa. Berarti kan dia dibiayai, Pak. Ya kita ikut membiayai dengan membayar Rp2.000 per kita parkir. Itu kan berarti kita sama saja mengiyakan sistem ini. Sedangkan kemarin regulasi di Malang free. Katanya tidak ada akan masuk retribusi ya. Ini berarti ada yang mempunyai kepentingan politik di tengah-tengah ini. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih tanggapannya dari Pak Ferry dan juga Pak Indra mengenai hiruk pikuk Indonesia saat ini. Mungkin tadi kan juga disampaikan Pak Ferry dan Pak Indra ini sama-sama dari Malang kan? Iya. Sama-sama circle-nya suka membahas tentang sepak bola. Apakah benar? Iya kan ya? Iya, Oke, mungkin saya ingin
tahu tanggapannya yang lagi rame nih Pak ya. Ini. Kemarin itu sempat rame mengenai oknum yang melempari bus Persik Kediri hingga mengenai pelatih Persik Kediri ya. Tentunya hal ini akan memberikan banyak kerugian sendiri ya bagi Arema FC-nya. Gimana nih tangganya? Siapa dulu? Siapa dulu? Oke. Bebas. Kebetulan di dua tragedi itu, tragedi Kanjuruhan sama yang pelemparan bus Kediri, saya di lokasi memang. Oh iya. Ada di lokasi dan saya merasakan bagaimana ya memang Malang belum siap untuk sepak bola. Itu jawaban saya yang akan menjawab banyak. Dan memang di Malang ini complicated. Karena memang kalau kita tarik lagi, kalau Pak Ferry tadi ngomong Majapahit, di kita ini di Singosari, Pak. Dan Singosari itu dipimpin bukan oleh orang yang pintar, tapi oleh preman. Yang mempunyai terah raja, yaitu Ken Arok. Ya seperti gini di Malang, memang harus dipimpin oleh seorang preman. Nah, sama seperti Arema sekarang. Saya nggak bilang Arema FC atau AI ya. Saya bilangnya adalah sepak bola Malang saja. Karena di Malang sendiri bukan hanya ada Arema FC, tapi juga ada Persema, Persikoba, NZR dan lain sebagainya. Dan di Malang ini arek Malang itu angel tuturani, Pak. Jadi memang kita di Singosari sendiri terpecah belah. Jadi bagaimana dari Kanjuruhan tadi? Ya satu, jawaban saya tidak mau mencari akar permasalahan atau bagaimana sebabnya, enggak. Cuman ada satu kunci jawabannya, yaitu Malang bersatu kembali. Di sepak bola. Karena dulu kan mungkin Persema ada, Arema ada, tapi bersinergi. Jadi ada pasar masing-masing lah. Dan di sana lebih jauh lagi bukan FC atau AI atau Persema atau apa, tapi bagaimana sepak bola Malang ini berkembang. Karena kalau tidak ada klub, ya tidak akan sepak bola tidak ada. Dan kalau orang Malang sendiri ya gak bal-balan kate lapo. Seperti itu. Kalau satu kata yang mungkin ya, karena kita juga sekarang ini orang-orang pecinta sepak bola sedang diserang, Pak. Kita tidak bisa berbicara banyak. Lebih baik diam, dan mungkin saya juga tadi sudah menginisiasi Pak Ferry dan beberapa teman-teman untuk membuat forum akademis. Nah itu mungkin saya memberikan solusi ya, karena sudah sumpek. Kita tuh sebenarnya juga aslinya kangen, Pak. Kangen kita satu tribun bareng untuk karena ini memang Malang ini memang ya jiwa kami. Tapi ya caranya ya udah kita bersatu dulu dan kita akan dengan forum-forum kecil mungkin diskusi-diskusi kecil kita bisa menjawab masalah yang terjadi di sepak bola Malang tadi. Kalau saya sih seperti itu. Kalau Pak Ferry mungkin dari hukum mungkin ya. Oke. Jadi terkait pelemparan tadi ya. Jadi kan gini, yang perlu diketahui bersama ya, bahwa sebenarnya ya, sepak bola itu punya hukumnya sendiri ya. Itu saya yang belum viral ya menurut saya. Jadi kalau dalam sepak bola itu ada yang namanya lex sportiva ya. Jadi itu sistem hukum sendiri ya. Menghukum siapa? Ya menghukum anggotanya ketika melakukan pelanggaran. Entah itu pelemparan, gaji telat ya. Itu kan wis lagu lama gitu ya. Saya itu paling gak suka kalau ada gaji telat itu. Soalnya penontonnya ini sekarang sudah semi-semi Eropa gitu loh ya. Yes. Ke stadion itu sudah pakai sepatu ya. Sepatunya mahal-mahal saya gini. Saya lihat sepatunya mahal-mahal. Ya. Belum lagi yang pakai jaket ya. Jaketnya udah Stone Island ya. Akhirnya loh ini wis penontonnya itu sudah mengikuti kasta Eropa gitu. Tetapi kenapa manajemen dan federasinya masih pakai level-level tahun 90-an lah ya. Primitif ya. Kalau nonton di Gajahana itu pakai tali dulu ya. Enggak bayar tiket ya, pakai tali ya. Itu kalau penontonnya kayak gitu telat bayaran masuk akal gitu loh ya. Tapi kalau saya lihat ini gairah sepak bola kita ini sudah mengalami postmodernisme ya. Baik dari culture supporternya ya saya lihat ya. Ya walaupun saya kalau dulu ke stadion itu saya nggak pernah pakai jaket ya, saya lebih bangga pakai kaos Arema ya. Sama. Ya, karena beda deh ya. Vibe-nya itu beda kalau pakai kaos Arema ke stadion. Wah, jadi kangen tribun saya ini. Ya, jadi gini. Ya. Jadi gini. Masalahnya awal adalah gini. Law enforcement, penegakan hukum ya. Kita lihat habis dari pelemparan itu ya, jebret ya. Dampak hukumnya apa? Ya PSSI sudah ngasih punishment lah ya. Tapi ya punishmentnya gitu-gitu aja ya. Itu saya yakin ya, saya gambar nanti ya itu akan terulang lagi kalau memang punishmentnya cuma cukup segitu ya. Tidak ada efek jerah. Nah kemudian kan sepak bola, di luar pertandingan sepak bola itu kan sudah berdiri di dua sisi, di hukum nasionalnya. Ya. Sampai sekarang kan aparat kepolisian nggak nemu itu. Siapa yang melempar. Padahal itu penting loh teman-teman. Ya. Karena ketika orang itu ditangkap, ditampilkan di publik itu menjadi efek jerah.
bagi supporter-supporter yang lain dan juga bagi budaya hukum supporter se-Indonesia gitu loh maksud saya. Oh, lek ngelempar iku hukumannya ngene lho, ditampilno di itu ya. Norma sosialnya kena mungkin seperti itu. Walaupun norma hukumnya juga jalan juga sih ya. Tapi norma sosialnya kena. Lah, di situ saya melihat ini kok main-main ya. Padahal pelemparan bus itu ya memang enggak menurut saya di satu sisi tidak sportif, itu kriminal menurut saya. Ya kriminal itu ya. Beda lagi kayak gini ya. Saya melihat kemarin ya waktu Arema lawan siapa itu? Kediri ya. Yang Alfarizi itu Norkop ya. Atau bahasa Jawanya tangannya nyanyil ya. Awas ya. Itu kan berada di bingkai Lex Ludika kalau dalam sistem hukum sepak bola ya. Itu memang negara nggak boleh masuk ya. Ya saya memaklumi ya pemain nempeleng resek tangani gitu ya enggak apa-apa. Itu kan Lex Ludika. Artinya pemain yang ditempeleng itu enggak bisa melapor ke negara. Karena itu berada di Lex Ludika 90 menit. Negara enggak boleh masuk di situ ya. Tapi kalau di Lex Sportiva di luar itu tadi, itu sudah dua hukum yang berjalan. Hukum olahraga sama hukum nasional. Nah, ini hukum nasionalnya enggak jalan sampai sekarang. Nah, ini yang menurut saya kok ini loh. Kok segitunya gitu loh maksud saya. Masuk nangkep gitu dong enggak bisa gitu loh maksud saya ya. Wong itu ngelempar gitu ketahuan ya. Orangnya di situ siapa? Masa enggak nemu gitu loh maksud saya. Ya. Itu ya, harapan saya ya harus ditemukan itu. Iya. Kalau tragedi Kanjuruhan kayaknya butuh podcast lagi nih ya. Karena panjang ini ya. Karena dari banyak sudut ini ya. Banyak sudut dan banyak kepentingan. Banyak kepentingan ya. Kalau tragedi Kanjuruhan. Iya. Oke, terima kasih tanggapannya dari Pak Indra dan juga Pak Ferry ya. Mungkin ini udah mau penutup kayak gitu ya. Mungkin dari Pak Ferry dulu deh, closing statement. Ya. Closing statement. Oke. Yang pertama adalah buat pemerintah ini berarti ya. Buat pemerintah itu perbaiki cara bikin undang-undang ya. Cara bikin undang-undang. Kalau di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu membutuhkan yang namanya transparansi dan partisipasi publik. Ya, masyarakat sipil itu harus dilibatkan. Ya. Saya ini malu ya. Saya ngajarkan gini loh, cara bikin undang-undang yang diatur di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan ini syaratnya harus A, B, C, D. Lah, kemudian prakteknya enggak gitu. Nah, ini kan saya termasuk orang kaburo maktan indollo ini saya ya. Antakulu malataf alun ya. Saya ngomong tapi enggak melakukan ya. Jadi gini loh. Coba pemerintah ini ya berjalan sesuai regulasi gitu loh. Tak promosikan di kelas itu ya. Saya di kelas tak promosikan. Ini loh pemerintah kita sudah benar. Ya. Jangan saya ini cuma ngeritik doa di kelas gitu ya. Itu kan saya jadi masuk kelas panas sih saya. Baca koran, baca Twitter, baca apa. Opo sih kira ya ini. Jadi harapan saya perbaiki cara bikin peraturan perundang-undangan, baik itu level undang-undang maupun level pemerintah daerah melalui perda. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika undang-undangnya sudah baik, ya aparat penegak hukumnya harus diawasi. Ya, kalau memang yang melenceng atau keluar jalur, ya disprit lah, ya dipanggil kasihkan punishment. Insya Allah, kalau dua ini berjalan, ya culture masyarakat ini akan percaya sama hukum Indonesia gitu. Itu pendapat saya, closingnya ya mungkin. Oke, closing statement dari Pak Ferry. Kalau misal dari Pak Indra, closing statementnya? Kalau saya ya, kalau Pak Ferry pakai bahasa Arab, saya harus pakai bahasa Arab ini. Iya. Ngimbangi. Yes. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq aja. Jadi banyak-banyaklah membaca karena memang sekarang ini kalau saya juga bagian dari media, jadi kadang-kadang berita itu sudah disortir dan masyarakat ini berusaha dibodohkan oleh pemerintah. Jadi kita harus banyak literasi membaca dan banyak berdiskusi dengan dengan para dosen, dengan para akademika, karena memang ya jadilah masyarakat yang pintar lah. Jangan percaya gini, percaya gitu dan mudah diombang-ambingkan seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak ya atas closing statementnya. Oke, untuk podcast hari ini sangat luar biasa dari Pak Ferry dan juga Pak Indra. Mau minta tepuk tangannya semuanya. Oke, mungkin dari Sobat Memo, kalau menurut kalian gimana? Apakah kita perlu mengundang lagi Pak Ferry dan Pak Indra untuk membahas tentang Kanjuruhan ya? Kalau Sobat Memo setuju, boleh komen di kolom komentar ya nantinya. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Ferry, terima kasih banyak untuk Pak Indra telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kita atau kekurangan dari kita saat
menjamu Pak Ferry dan juga Pak Indra. Oke, terima kasih banyak. Oke, teman-teman Sobat Memo semuanya, jangan lupa nonton kita di podcast kita selanjutnya. Dia yang hebat adalah dia yang bermanfaat, dia yang berani adalah dia yang tak pernah berhenti. Saya Karisma Nursinta atau dipanggil Kais, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ojo lali lur, subscribe, like dan komen. Sip lur.